sumber pengharapanku, penolongku dan tiada yang sepertimu, penolongku dan tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang seperti aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Manku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Engkaulah Raja atas segala raja, yang memberi kemenangan dan jaminan. Hidupku aman berjalan bersamamu. Hosana bagimu, bagi Allah yang hidup, yang hadir dan berfirman, menguatkan kami yang lemah.
menyembuhkan kami yang sakit, menguatkan lutut yang goyah. Hosana bagimu, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi dosa bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Sambil angkat tangan nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Engkau layak menerima sembah sujud kami ya Tuhan. Berfirman, nasihati kami, kuatkan kami, tegur kami dengan firman-Mu.
Haleluya. Yesus Tuhan. Silakan. Siap menerima pesan firman. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Terima kasih Pastor Darius buat pujiannya. Teman-teman, kalau nanti sepertinya goyang-goyang, mohon dimaafkan ya, ini saya lagi di dalam mobil, dalam perjalanan. Baik, kita akan berdoa dulu. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati kami dengan segala yang baik pada pagi hari ini. Kasih setia dan rahmat-Mu tiada berkesudahan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus sendiri ambil alih, memberkati kami semua, supaya setiap benih firman-Mu ini jatuh di tanah yang subur ya Bapa, di dalam hati kami, dan kami semua diberkati. Ampuni kami akan salah dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan baca dari yang Bapak Ibu juga sudah sering baca, yaitu dari Keluaran Keluaran 35 ayat 1 dan 5. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergi ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Nah, bacaan ini kalau kita lihat dari pasal sebelumnya, ini ada kejadian di mana anaknya Yakub yang perempuan yang bernama Dina diperkosa oleh Sikem, anaknya Hemor, orang di tempat itu di mana Yakub tinggal, yaitu di tanah Kanaan. Jadi, nah setelah diperkosa ini, kakaknya Dina, Simeon dan Lewi ini sangat marah. Akhirnya pada saat Hemor raja negeri itu meminta untuk Dina dinikahkan kepada anaknya, lalu mereka Yakub meminta supaya mereka orang laki-laki yang di Hemor itu, yang di Sikem itu, yang di Kanaan disunat semua. Nah, pada saat lagi sakit-sakitnya pada hari ketiga, kedua orang kakaknya ini Simeon dan Lewi membunuh semua laki-laki yang ada di sana dan menjarah semua anak-anak dan perempuan itu, mereka bawa, mereka tawan. Dan ini membuat Yakub agak marah dan ketakutan. Di pasal 34 ayat 30 dikatakan, Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kalah kita dan kita akan dipunahkan, aku beserta isi rumahku." Jadi tentunya ada satu ketakutan juga dalam hati Yakub.
bahwa mereka yang cuman keluarga Yakub ini yang tinggal di sana, yang jumlahnya sedikit ini bisa habis. Nah, karena itu dalam ketakutannya ini sama seperti waktu dia takut pada saat dia terima hak kesulungan dari Ishak. Esau marah dan akan membunuh dia. Seperti demikian ketakutannya sehingga dia pergi kepada Laban. Nah, di sini juga dia merasa takut bagaimana kalau seluruh orang di Kanaan itu, orang Feris itu, orang Kanaan itu membunuh. Nah, akhirnya Tuhan menolong Yakub. Yakub selalu mendapatkan pertolongan daripada Tuhan karena kita tahu dimanapun Yakub pergi, dia selalu membuat mezbah. Ayat pertama yang dikatakan Tuhan, Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu sehingga engkau lari dari Esau kakakmu. Nah, ini Tuhan kasih jalan keluar dan pertolongan dan perlindungan. Jadi untuk menghindari itu semua, Allah menyuruh Yakub untuk berangkat ke Betel, untuk membuat mezbah bagi Allah di sana. Nah, kita lihat di sini. Yakub bilang kepada seisi rumahnya bahwa menjauhkan dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah kamu, tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, yang telah menyertai aku di jalan yang aku tempuh. Nah, di sini jadi yang pertama-tama yang perlu kita yang saya dapatkan adalah yang perlu diperhatikan di saat kita mau membuat mezbah. Mezbah itu membuat mezbah artinya menyembah Tuhan, beribadah kepada Allah, beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, ajaklah semua orang dalam keluarga kita, dalam komunitas kita. Memang nggak mudah mengajak orang untuk beribadah, lebih mudah mengajak orang pergi ke mall, nonton, makan, jalan-jalan, ya kalau kata kita jelong-jelong ya. Nah, itu lebih mudah ketimbang kita mengajak orang beribadah. Yang kedua, Yakub bilang, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kita, karena dia tahu di situ suami istrinya mungkin ada yang bawa dewa-dewa asing ini, seperti Rahel pada waktu dia mau pergi dari rumah bapaknya mengikuti Yakub, itu Rahel ada bawa terafim, terafimnya Laban bapaknya. Terafim itu patung-patung berhala-berhala kecil yang biasa dipakai sebagai dewa keluarga. Dan juga kita tahu betapa rentannya bangsa Israel ini untuk membuat dewa-dewa asing, yaitu misalnya seperti lembu emas yang kita tahu pada waktu itu Musa turun dari gunung Sinai untuk mendapatkan 2 batu loh. Pada saat dia turun, umat Israel ini sudah menyembah patung emas, lembu emas yang dibuat daripada perhiasan-perhiasan mereka, anting-anting mereka semua dikumpulkan. Oleh karena itu di sini dikatakan pada ayat yang keempat, mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Karena anting-anting atau perhiasan ini membuat mereka rentan sebentar-sebentar ingat ingin membuat Allah yang mereka bisa lihat, yaitu seperti lembu emas. Kita tahu habis setelah mereka kejadian itu, mereka tidak pernah lagi memakai perhiasan-perhiasan emas. Nah, di sini kita harus menjauhkan dewa-dewa asing di tengah-tengah kita, seperti yang Yakub katakan. Kalau bangsa ini, anak-anaknya Yakub, semuanya keluarganya Yakub mempunyai seperti terafim, dewa-dewa yang mereka sembah, atau perhiasan yang membuat mereka tuh cepat sekali untuk beralih daripada Tuhan kepada Allah yang ingin mereka lihat, yaitu Allah yang mereka buat. Nah, dalam kehidupan kita diingatkan juga saat kita mau membuat mezbah, beribadah, kita tanggalkan semua yang menjadi dewa-dewa di dalam kehidupan kita.
Kita sendiri yang tahu dan Tuhan yang tahu apa yang menjadi dewa-dewa di dalam kehidupan kita. Apakah itu harta, mamon kita, pekerjaan kita, keluarga kita, atau hobi kita, atau keinginan kita apapun. Sehingga yang melewati daripada kita menyukai Tuhan. Itu yang menjadi dewa-dewa di dalam kehidupan kita. Kita tahu apa itu yang ada di dalam diri kita. Kita tinggalkan saat kita mau beribadah kepada Tuhan. Hanya satu yang menjadi fokus kita, yaitu Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita tinggikan. Tidak ada yang lain. Semuanya itu tidak dapat dibandingkan dari kasih Tuhan yang telah kita terima. Yang ketiga, Yakub bilang, tahirkanlah dirimu, bersihkanlah diri dari segala. Tahirkanlah dirimu ini mengingatkan supaya kita membersihkan diri kita secara lahiriah dan batinia dari dosa, kesalahan dan kenajisan. Tahirkanlah, jadi sebelum mereka berbuat mezbah, mereka harus mentahirkan diri. Seperti kalau ada yang berbuat najis, kalau di zaman perjanjian lama misalnya kita menyentuh jenazah, apa kita harus menajiskan diri dengan menggunakan air bersih atau dengan abu pembersih, itu bisa 7 hari untuk membersihkannya. Juga misalnya wanita yang haid itu harus ditunggu kenajisannya sampai hari keberapa, nah, ketahirannya. Nah ini, jadi sebelum datang untuk beribadah, membuat mezbah, harus mentahirkan diri kita. Mungkin saat ini kita tidak ada yang dibilang najis kalau kita habis berduka ke rumah duka, semuanya itu telah digenapi oleh Tuhan, yaitu dengan kasih Tuhan. Jadi yang kita ada adalah tahirkan hati kita, bukan karena jasmani kita, tetapi hati dan pikiran kita yang kita tahirkan. Artinya saat kita mau menyembah Tuhan, membangun mezbah, apakah ada yang menjadi penghalang, yaitu dosa dan pelanggaran kita? Jikalau kita masih ada marah dengan saudara, keluarga, kita harus mentahirkan diri kita supaya diampuni dosa-dosa kita. Nah, selanjutnya dikatakan di sini, tukarlah pakaianmu. Secara lahiriah pakaian yang bersih, pakaian yang pantas. Tetapi secara rohani, gantilah, tukarlah pakaianmu. Saat kita mau beribadah, kita minta kepada Tuhan. Bukan lagi pakaian kita yang nampak, tetapi kata firman Tuhan, biarlah Tuhan yang memakaikan kita dengan jubahnya yang kudus itu. Sehingga pada saat kita beribadah, pada saat kita membuat mezbah, bukan diri kita lagi yang nampak. Karena kalau diri kita yang nampak, tentu yang kelihatan adalah dosa dan pelanggaran kita. Tetapi saat Tuhan mengenakan jubah kemuliaannya, jubah kekudusannya, yang Tuhan nampak adalah kuasa Kristus itu yang keluar, kasih Kristus itu yang keluar, bukan diri kita lagi yang dinampak, yang dilihat oleh Tuhan. Oleh karena itu, Yakub mengingatkan keluarganya untuk melakukan semuanya ini saat mau membangun mezbah atau beribadah. Ini mengingatkan juga kepada kita, saat kita mau beribadah dimanapun, kita lakukan seperti apa yang Yakub katakan kepada keluarganya. Yang kedua, alasan membuat mezbah beribadah atau panggil nama Tuhan. Alasan Yakub kenapa dia mau beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhan telah menjawab Yakub pada masa kesesakannya. Kita lihat apa sih kesesakan Yakub, ya. Yang pertama tadi, yang paling terakhir adalah tadi dia kesesakan, dia takut karena dia nanti takut akan diserbu, ya. Nah, tetapi yang lalu-lalu apa yang membuat Yakub itu datang kepada Tuhan? Yaitu yang pertama, Esau marah, dendam, mau membunuh Yakub karena hak kesulungannya diberikan kepada Yakub. Nah, sampai dia ketakutan, dia mesti lari ke Laban, ke rumah pamannya. Ini ada di Kejadian 27 ayat 41 dan 42. Lalu yang kedua, Laban menipu Yakub dengan memberikan Lea, padahal Yakub kerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Kita melihat ini sepintas, sekali aja 7 tahun, kita baca dalam berapa ayat, 1 detik pun habis. Tetapi kalau kita bayangkan 7 tahun bekerja untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, tetapi pada malam pengantin, besok paginya dia lihat, yang dia lihat bukannya Rahel, tetapi Lea. Dan ini sangat menyakitkan. Tentunya kita bisa merasakan, coba kalau kita mau
tetapi ternyata kita ditipu, diberikan bukan apa yang kita mau. Ini pun merupakan kesesakan di dalam hati Yakub. Yang ketiga, Laban berlaku curang kepada Yakub dan telah 10 kali mengubah-ubah upahku. Nah ini, jadi dia kerja di tempat Laban selama 20 tahun dengan rajin, 7 tahun untuk Lea, 7 tahun lagi untuk Rahel, 14 tahun lalu dia bekerja lagi, 20 tahun dia kerja sana. Kalau kita lihat baca-baca di kejadian yang sebelumnya, bagaimana Yakub bekerja dengan rajin, dia katakan siang malam aku menjaga dombamu, tidak ada domba kambingmu yang hilang, kalau ada yang hilang dimakan apapun aku menggantikannya. Dan memang benar Tuhan menyertai Yakub, sehingga pada saat Yakub bekerja di tempat Laban, harta Laban tambah berlimpah-limpah. Seperti Yusuf, kemanapun dia pergi dia diberkati, dan tuannya itu jadi mendapatkan kelimpahan. Nah, di sini juga yang 10 kali upahnya dirubah-rubah. Tentu kalau kita kerja, kita mengharapkan upah. Tetapi kalau sampai 10 kali upahnya dirubah-rubah dan tempat kita bekerja ini bukan orang lain, masih keluarga, itu akan sangat menyakitkan. Tetapi Yakub tetap bertahan sampai Tuhan yang mengatakan keluarlah dari sini, kembalilah ke tempatmu, ke tempat bapamu, baru dia kembali. Bertahan, kita harus bertahan apapun yang kita lakukan, bertahan seperti Yakub, melakukannya tetap dengan giat, dengan semangat, dengan bersungguh-sungguh, sehingga diberkati. Pada saat Laban diberkati, Yakub juga diberkati. Nah, ini yang membuat dia datang kepada Tuhan untuk membuat mezbah, karena Tuhan telah tolong dia di setiap perjalanan kehidupannya. Nah, ini di sini kita tahu bahwa inilah kesesakan yang membuat Yakub untuk membuat mezbah Tuhan. Lalu yang terakhir, di sini dikatakan yang kenapa Yakub yang terakhir Yakub mau menyembah Tuhan. Tuhan telah menyertai Yakub di jalan yang ditempuh Yakub, yang pada saat dia datang ke rumah Laban dengan tangan kosong. Pada waktu dia pergi diuber oleh Esau, dia ada di Betel itu dan dia ketemu dengan Tuhan. Lalu di situ saat dia pergi, dia dengan tangan yang kosong. Tetapi pada saat dia pulang ke rumah bapaknya, dia membawa istri anaknya, dia dengan tangan penuh. Istri, anak, hamba, pengerja, kambing, domba yang tidak terhitung banyaknya. Padahal waktu dia datang, dia pergi dari rumah bapaknya datang ke tempat Laban. Di Kejadian 28 ayat 20 sampai 22, Yakub bernazar, jika Allah menyertai, akan melindungi aku di jalan yang ketempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Di sini sudah diperdengarkan tentang perpuluhan. Bagaimana perpuluhan itu diberikan Yakub karena dia bersyukur. Karena dia bersyukur Allah telah memimpin jalan hidupnya. Nah, yang terakhir, hasil dari mendirikan mezbah. Kita lihat di Kejadian 35 ayat 5 yang terakhir. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari alam meliputi kota-kota sekeliling mereka. Sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Inilah pembelaan Tuhan saat kita mau memiliki hati yang menyembah kepada Tuhan. Mendirikan mezbah, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan yang membela kita. Tuhan yang berperang ganti kita. Ini yang terjadi, yang dialami oleh Yakub, kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota sekelilingnya, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Ini terjadi pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka berjalan di padang gurun, lalu diuber-uber oleh tentara-tentara Mesir. Tiang awan dan tiang api itu yang membela mereka, yang tadinya berjalan di depan bangsa Israel. Ketika mereka dikejar, tiang awan dan tiang api itu beralih di belakang bangsa Israel, sehingga tentara-tentara Mesir tidak dapat mengejar mereka. Itu yang Tuhan lakukan. Pembelaan bagi Yakub dan anak-anaknya.
sama seperti Tuhan membela Musa tadi di Laut Teberau. Nah, pada saat ini, pagi hari ini kita mendengar Allah membela Yakub, Allah menolong Yakub. Allah yang Yakub sembah adalah Allah yang sama dengan yang kita sembah sekarang, yaitu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau Allah dulu melindungi dan membela Yakub, dia juga sanggup melindungi dan membela kita. Yakub membangun mezbah untuk Allah. Yakub memerintahkan, mengajak, menyuruh keluarganya untuk pergi ke Betel menyembah, mendirikan mezbah. Demikian juga kalau Yakub berlaku demikian, hendaknya kita juga berlaku seperti Yakub. Kita mengajak keluarga kita mengajak teman kita, saudara kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena Yakub ditolong Tuhan karena dia selalu ingat kepada Tuhan, mendirikan mezbah. Demikian kalau kita mau ditolong Tuhan, lakukan seperti apa yang Yakub lakukan. Yang ketiga, Allah yang sama. Yang ketiga, bangsa Israel, Yakub ini mendirikan mezbahnya ke Betel. Kita lihat wanita-wanita Samaria menyembah Tuhan ke gunung atau ke Yerusalem. Dan itu menyembah Tuhan, berdoa 3 kali sehari menghadap ke Yerusalem. Tetapi kita saat ini Tuhan berfirman bahwa kita menyembah Tuhan bukan di gunung, bukan di Yerusalem, bukan di Betel, tetapi kita menyembah Allah kita di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Demikianlah kita membuat mezbah dimanapun kita berada di dalam roh dan kebenaran. Kemanapun kita pergi, kita bawa hati yang menyembah kepada Tuhan. Tidak ada batasan, tidak ada tempat. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah dan roh Allah ada di dalam kita, dan roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, dan roh inilah yang membantu kita, membawa kita menyembah kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah roh, maka kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah ini mengingatkan kita semua untuk kita bawa selalu hati yang menyembah kepada Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman yang Kau perdengarkan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Seperti Yakub menyembah Engkau, demikian pun kami mau membangun mezbah kami bagimu Tuhan, dimanapun kami berada, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, dan kami membangun mezbah ini bukan karena rutinitas, bukan karena kebiasaan, tapi karena mengingat kasih-Mu kepada kami, seperti Yakub mengingat pembelaan-Mu, demikian pula kami mengingat pembelaan Tuhan atas hidup kami, sampai saat ini kami ada sebagaimana ada. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kebaikan kemurahan-Mu, karena perlindungan-Mu dan kasih setia-Mu. Terima kasih ya Bapa, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dalam keluarga kami, seperti di dalam surgamu. Bapa, pada pagi hari ini kami bersepakat memohon dan berdoa kepadamu Tuhan. Untuk Sebentar Bu, saya belum dijadikan co-host, tolong dijadikan co-host. Saya bisa share ininya, pokok doanya. Oke, thank you. Di grup aja Bu Yola. iya ada. Betul nggak kirim? Halo?
Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal juru selamat kami, pada pagi hari ini kami memohon Tuhan berdoa untuk lembaga non-kementerian yang ditugaskan pemerintah memprediksi cuaca, iklim, geofisika, pembangunan, dan mitigasi bencana. Bapa, kami berdoa memohon berikan hikmat kepada setiap petugas BMKG yang bertugas Tuhan dari hari ke hari, agar mereka bisa bertugas dengan baik sehingga mampu memberi prediksi yang tepat, khususnya di perairan Indonesia, agar jalur transportasi darat, laut, udara tidak terkendala. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk bencana banjir yang akhir-akhir ini terjadi Tuhan Yesus Kristus di berbagai wilayah Indonesia. Dalam sepekan ini bahkan ada yang menelan korban, antara lain di Mataram, Ambon disebut 603 Tuhan Yesus Kristus. Bencana akibat cuaca ekstrim dari tanggal 21 Juli hingga 2 Juli dan dari berbagai kota lainnya. Tuhan, kami memohon Tuhan, shalom damai sejahtera-Mu turun untuk Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan cuaca yang ada di Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus Kristus. Dan juga untuk tanggap bencana dan kesigapan dari setiap pemda-pemda yang ada di setiap daerah Tuhan. Dan masyarakat yang sedang mengalami bencana dan tragedi lainnya bisa mendapatkan penanganan yang baik dan cepat serta tepat Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Bu Esther, Bu Esther Sejati dibuka audionya. Bapak, kali kami berdoa Tuhan saat ini kepadamu ya Bapak. Kami bawa juga negara kami tercinta Indonesia Tuhan. Di mana Bank Dunia menyatakan kalau Indonesia berada di urutan kedua negara termiskin dari 10 negara. Pro dan kontra terjadi Tuhan, di mana kesenjangan kaya dan miskin masih terlihat di negara kami. Tuhan, kami percayakan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kami percayakan negara kami, Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa, Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau berikan hikmat sehingga mereka pemerintahan kami, sehingga yang bersangkutan dapat mengambil tindakan kebijaksanaan yang berpihak pada masyarakat miskin atau menguntungkan masyarakat kebanyakan. Tuhan, biar itu terjadi Tuhan, perbaikan di atas pada negara kami Indonesia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, kalau Bank Dunia rilis kalau Indonesia ada nomor 2 negara termiskin dari 10 negara, namun negara kami sudah mencapai Tuhan pertumbuhan ekonomi sebesar 87% pada kuartal 1 di tahun 2025. Kami berdoa Tuhan, biarlah ada kesinergian dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK, sehingga mereka dapat bekerja sama dengan baik, sejalan, sepikir dalam berusaha mendongkrak ekonomi Indonesia Tuhan, sehingga bisa lebih mengoptimalkan kenaikan perekonomian Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah Bapa agar dapat terjadi pembukaan lapangan-lapangan pekerjaan baru di Indonesia Tuhan. Mulai pabrik-pabrik baru berdiri muncul Tuhan, dengan disertai perizinan yang dimudahkan, tidak dipersulit lagi Tuhan. Tuhan juga di mana kepandaian tiap-tiap daerah Tuhan, UMKM juga semakin berkembang Tuhan, dapat pemasaran yang lebih bagus kepada masyarakat Tuhan, sehingga harga kebutuhan pokok terjangkau, daya beli masyarakat meningkat. Kami yakin Bapak, jika Engkau yang menangani semua ini Bapak, maka negara kami Indonesia terhindar dari keributan-keributan karena tidak ada penghasilan. Tuhan, tolong semuanya ini Bapak, Engkau ikut campur Bapak, kami mohon, kami hanya berharap kepada Engkau, Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan Pak John. Untuk selanjutnya deklarasi ya. Nggak perlu Bu. Udah, Oh, nggak usah. Oke. silakan Pak John. Terima kasih Pak Kandi. Loh, Shalom saudara kok kasih nggak dalam ada Tuhan. gambarnya videonya? Bentar Bu, saya. Ya, Pak John. Terima kasih Bu Esther. Terima kasih Bu Yola untuk doa-doanya. Pastor Darius untuk worship-nya. Terima kasih Bu Mariana telah mengingatkan kita tentang sosoknya Yakub. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Yakub itu artinya adalah sebenarnya Yakub itu artinya menipu. Jadi mungkin di sini banyak yang sudah tahu Yakub diubahkan menjadi Israel. Israel itu adalah pengikut Tuhan, pejuang Allah, ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi banyak sekali orang menganggap Israel, bangsa Israel zaman dulu dengan bangsa Israel sekarang ini sebenarnya tidak sama. Karena bangsa Israel sekarang ini dikuasai oleh kaum Zionis. Nah, kaum Zionis ini bukan pejuang Allah. Bukan seperti yang Tuhan harapkan. Israel yang Tuhan harapkan adalah seperti Yakub bertobat. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Kita anak-anak Tuhan adalah manusia pilihan Tuhan. Manusia pilihan Allah. Jadi kalau manusia pilihan Allah, kita wajib berjuang untuk Allah. Yaitu apa? Berjuang untuk bertobat. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi pertobatan itu bukan disarankan, tetapi pertobatan itu adalah wajib. Anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan itu wajib bertobat. Jadi tidak usah lagi berkata disarankan untuk bertobat atau belajar untuk bertobat, tetapi kewajibannya adalah bertobat. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Akhir zaman ini jangan sampai kita disesatkan. Banyak sekali anak-anak Tuhan mencoba untuk membela pemimpin-pemimpin Israel yang saat ini. Jadi jangan salah kaprah. Kitalah Israelnya, kitalah anak-anak Tuhan yang dipilih. Dan kitalah yang wajib bertobat dan kita wajib memperjuangkan pengajaran-pengajaran dari Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Nah, kita tidak perlu membela yang kita tidak mengerti. Biarkan saudara-saudara kita membela lawan-lawannya Israel, tetapi jangan kita musuhi. Jadi kalau ada terjadi peperangan sekarang ini, anak-anak Tuhan tidak perlu membela. Walaupun Alkitab mengatakan Israel itu adalah manusia pilihan. Israel itu kita. Kita itulah Yakub yang diubahkan menjadi Israel. Jadi bukan Israel yang negara yang sedang berperang itu, bukan. Jangan salah kaprah. Kalau ada hamba Tuhan mengatakan itu adalah Israel yang dikatakan Tuhan, bangsa Israel itu memang pilihan Allah. Tetapi bangsa Israel yang bertobatlah yang diakui oleh Allah. Jika bangsa Israel itu tidak bertobat, apalagi pemimpinnya korup, pemimpinnya tidak memiliki agama, pemimpinnya tidak mengikuti jalannya Kristus, itu bukan Israel yang sesungguhnya. Demikian kesimpulan pada pagi hari ini. Mari anak-anak Tuhan yang telah dipilih oleh Tuhan, kita wajib bertobat. Terima kasih Pak Kani, silakan. Baik, shalom semua. Selamat pagi. Terima kasih buat yang melayani pagi ini, Pak Darius, buat Ibu
Yola tadi dan juga Ibu Esther dan juga Ibu Mariana. Puji Tuhan. Hari ini ada teman yang baru, stok lama. Ya, Bapak Freddy. Nah, monggo Pak, silakan dibuka audionya, diperkenalkan diri, silakan. Kalau mau berkenan ya dibuka videonya, silakan. Ya, silakan Pak. Shalom Bapak Ibu rekan-rekan. Saya sama seperti Halo. Ibu, karena saya lagi perjalanan antar provinsi, brother John. Jadi terima kasih untuk undangannya Pak John. Saya terus terang baru pertama kali ikut. Jadi ya nggak apa-apa, ke depannya saya coba ikut terus. Mohon diterima di komunitas ini. Baik. Itu aja, saya nggak bisa lama-lama, brother. Lagi di tol. Saya Oke, lagi hati-hati. mau jalan ke Madiun, brother. Hati-hati, brother. Sukses di Madiun. Welcome. Welcome Pak Freddy. Kita Ya, doakan. Welcome Pak Freddy. Jadi satu keluarga. Oke, Benar hati-hati. Pak Freddy, liburan. Doakan perjalanan kami ke Lampung. Hati-hati. Oh, Bu Ya, Bu Mariana, Mariana. hati-hati. Dari Merak ke Hati-hati di Tuhan jalan. memberkati perjalanan Bu Mariana. Terima kasih. Buat Pak Freddy sama Bu Mariana. Di perjalanan. Oke, kita akan tutup doa pagi kita. Ada beberapa pokok doa. Silakan Bapak Ibu buka audionya. Nanti Pak John akan doa berkat. Silakan dibuka audio teman-teman. Bapak, terima kasih Bapak saat ini. Tuhan Yesus, kembali kami Pagi hari bersyukur ini dan terima Tuhan. kasih Tuhan untuk firman-Mu. Percaya Tuhan, kami mendengar setiap doa-doa kami pagi hari ini Bapak. Bu Evi Monto lalu yang sudah dioperasi kemarin sore, ini mendapat pemulihan yang daripadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga menyertai perjalanan Bapak Effendi dan Ibu sama keluarga ke Madiun. Tuhan, kuasa darah Yesus jauhkan dari segala kecelakaan di dalam nama Yesus. Damai sejahtera Tuhan menyertai keluarga Pak Freddy liburan, juga keluarga Ibu Mariana yang dalam perjalanan ke Lampung. Tuhan menyertai perjalanan mereka dalam damai sejahtera-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk keluarga Tani Liawati yang akan diberikan kekuatan berlimpah-limpah dan penghiburan dari Tuhan atas pulangnya suami tercinta Bapak Effendi. Dalam nama Tuhan Yesus, Kaulah Allah yang jalannya Tuhan, yang baik curah untuk Ibu Lilia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih. Kau begitu baik, sangat baik, dan sungguh baik. Kami telah diberikan kesempatan untuk memuji, menyembah-Mu, dan mendengarkan isi hati-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan setiap hari. Kami mau memperbaharui hidup kami ya Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Kami mau taat dan setia ya Tuhan, seperti Yakub diubahkan menjadi Israel ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga rindu untuk menerima berkat yang datang daripada-Mu. Mari saudara kasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus pada pagi hari ini yang begitu indah. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang sungguh diberkati dan yang sangat diberkati, engkau akan diangkat menjadi kepala bukan ekor, naik terus dan tidak pernah turun, sama-sama berkata, amin. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Terima kasih Pak Ya, Ibu Mariana, Pak Wipa, Pastor Darius, Yola, dan Ibu Terima kasih Ibu Yola. Kita buka video Bapak Ibu. Iya, Tuhan berkati. Kita foto. Video kita foto ya dulu. Yang ini. 1, 2, 3. Belum.
semangat, Tuhan berkati. Terima kasih Terima Bu semuanya. Bu Mariana, Tuhan Bu berkati. Mariana. Bu, ada 2 slide, Pak. Ada 30 Silakan orang. dibuka, Ada ayo 2 gigi slide. palsunya dipasang, rambut palsu dipasang. Ayo action. 1, 2, 3. Bu Lena kok Lena. action? Udah, Pak. Selesai. Oke, Tuhan memberkati Bu Lena. semua. Terima Sehat, kasih. sukacita. Hati-hati yang di perjalanan. Saya tutup ya, sampai Tuhan ketemu. berkati.